Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan meskipun hari ini terpaksa perkuliahan di kelas 1A Ekonomi Syariah ini saya berikan secara daring dengan mengirimkan video pembelajaran karena ada uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Baik para mahasiswa sekalian, karena ini adalah pertemuan pertama kita tahu minggu lalu hari Kamis tepat dengan jadwal perkuliahan kita di kampus bertepatan dengan hari libur nasional tanggal merah, sehingga kali ini adalah pertemuan pertama kita. Itu pun kita lakukan secara daring. Tidak mengapa. Pada pertemuan pertama ini yang perlu kita sampaikan atau yang perlu saya sampaikan saat ini adalah mungkin memperkenalkan mata kuliah itu sendiri gitu ya. Jadi mata kuliahnya adalah mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi 1. Kenapa di prodi atau di jurusan Ekonomi Syariah ini diberikan mata kuliah Bahasa Arab? Karena memang meski bagaimanapun diperlukan pengetahuan bahasa Arab bagi mahasiswa atau bagi lulusan prodi atau program studi ekonomi syariah. Jadi bahasa Arab ini nanti akan menunjang pengetahuan atau wawasan di bidang keekonomian di bahasa Arab, sehingga nanti dalam pembelajarannya juga akan dipilihkan materi atau keterampilan baik itu kosakatanya maupun kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan keekonomian gitu ya, sesuai dengan prodi yang kalian ambil. Jadi nama mata kuliahnya sekali lagi saya ulangi adalah Bahasa Arab Ekonomi 1. Jadi di mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi 1 ini saya akan bacakan RPS-nya di sini. Rencana perkuliahan kita selama semester nanti yang akan kita tempuh selama 1 semester. Oke. Deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan tujuan utama untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa agar mampu memahami teks bahasa Arab secara sederhana serta mampu menggunakannya baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kosakata sederhana. Materi perkuliahan ini mencakup pengenalan tata bahasa Arab dan penggunaannya dalam keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan mata kuliah ini dirancang dengan memperhatikan istilah-istilah dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Capaian yang ingin dituju melalui pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami kaidah bahasa Arab dan mampu menguasai kosakata bahasa Arab sederhana, bahasa Arab dasar gitu ya. Kemudian capaian lainnya adalah mahasiswa memiliki keterampilan dasar dalam berbahasa Arab seperti keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, lalu nanti selama 1 semester ini outline-nya atau istilahnya apa yang akan kita pelajari selama 1 semester dari pertemuan ke pertemuan. Jadi mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan akhir, dimulai dari pengenalan qawaid atau tata bahasa yang paling sederhana dalam bahasa Arab, yaitu pengenalan tentang al-kalimah, al-ism, harf, dan al-fi'al gitu ya. Jadi al-kalimah dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesianya sepadan dengan istilah kata. Jadi al-kalimah dalam bahasa Arab bahasa Indonesianya adalah kata. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian-pembagian
jenis-jenis kalimat itu. Jadi ada isim, fiil, huruf, nanti pembagian isim ada berapa, pembagian fiil ada berapa. Boleh dilihat nanti itu rincian setiap pertemuannya, materi pada setiap pertemuannya. Jadi nanti selama 1 semester itulah yang akan kita pelajari gitu ya, dengan tentu saja selain belajar qawaidnya juga akan melatih keterampilannya. Jadi nanti akan saya berikan materi setiap pertemuannya itu berupa latihan, ada qiraah ataupun hiwar, kemudian juga diberikan sedikit atau bukan sedikit, kita berikan qawaid dasarnya gitu ya, untuk agar juga kalian memahami bagaimana membentuk bahasa Arab sesuai dengan kaidah, membentuk kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya. Ya, jadi ini outline-nya silahkan dibuka dan dibaca. Mengenai teksnya RPS ini nanti saya bagikan, bisa kalian dapatkan, nanti saya bagikan melalui deskripsi di video ini. Oke, itu kurang lebih RPS-nya. Jadi capaian pembelajarannya itu yang diharapkan. Ini juga outline-nya silahkan dibaca. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Di pertemuan 8 nanti kita ada ujian tengah semester gitu ya. Nanti di akhir, di pertemuan ke-15 kita ada ujian akhir semester. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita bisa lihat di sana di RPS-nya. Pertemuan pertama adalah pengantar. Jadi memperkenalkan bahasa Arab dan juga hierarkinya, hierarki bahasa dalam bahasa Arab gitu ya. Oke. Sebelum kita belajar, sebelum kita berlatih keterampilan bahasa Arab dan belajar tentang tata bahasanya atau qawaidnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu bahasa Arab gitu ya. Jadi kita harus ketika kita mempelajari sesuatu, kita perlu membahas atau mengetahui, memahami dengan detail, dengan secukup-cukupnya apa itu pengertian konsep yang akan kita pelajari itu. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. Jadi kata bahasa Arab atau frasa bahasa Arab terdiri dari 2 kata, yakni kata bahasa dan kata Arab yang kemudian digabung menjadi satu frase menjadi bahasa Arab. Lalu apa itu pengertian bahasa Arab? Kita bedah satu persatu 2 kata itu. Pertama adalah bahasa. Apa itu bahasa? Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata ini. Kata bahasa adalah sesuatu yang setiap hari pasti kalian gunakan. Tapi apa itu pengertian bahasa? Nah, nanti saya minta kalian berikan pendapat kalian masing-masing melalui komentar. Ya, apa itu bahasa? Ya, cuma nanti di sini saya akan berikan atau saya akan kutipkan satu definisi bahasa menurut pakar bahasa, tentu saja pakar bahasa Arab karena ini kita sedang berbicara bahasa Arab. Jadi bahasa menurut Ibnu Jini, salah satu pakar linguis bahasa Arab, kata Ibnu Jini bahasa adalah atau al-lughah ya aswatun. Apa aswatun? Aswatun itu adalah bunyi. Jadi bahasa itu adalah bunyi. Tapi tidak setiap bunyi itu bahasa gitu. Jadi bunyi yang seperti apa bahasa itu? Kata Ibnu Jini, bahasa adalah aswatun yu'abbiru biha qaumun an aghradihim. Jadi bahasa adalah bunyi yang digunakan oleh sekelompok bangsa atau sekelompok kaum, atau sekelompok masyarakat, sekelompok orang, yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mengungkapkan tujuan-tujuannya. Nah, itu pengertian bahasa. Jadi kita menggunakan satu bunyi yang tentu saja bunyi itu nanti ada karakteristiknya untuk dikatakan sebagai bahasa. Jadi bunyi itu kita gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Tujuannya apa ya? Tujuan komunikasi, tujuan berbahasa itu apa? Banyak gitu ya. Misalnya tujuannya bertanya, mengungkapkan informasi, apalagi bertanya tadi sudah, mengekspresikan sesuatu, ekspresi rasa sakit, ekspresi kesenangan, itu bisa dengan bahasa gitu ya. Atau tadi menggali informasi, menyampaikan informasi gitu.
Kita ingin mengetahui bagaimana cuaca hari ini, kan kita bisa menggunakan bahasa. Apa misalnya, ya bagaimana cuaca hari ini, atau cerah sekali ya, bisa dengan ekspresi. Atau kita menginformasikan sesuatu, itu tujuan bahasa itu. Misalnya saya ingin menginformasikan bahwa STAIKA adalah salah satu kampus yang sudah berdiri sangat lama di Kabupaten Serang gitu misalkan. Saya bilang STAIKA adalah salah satu perguruan yang terlama, meskipun bukan yang terlama tapi salah satu yang terlama di Kabupaten Serang. Nah, itu kan kita menggunakan bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi atau suara-suara itu untuk mengekspresikan atau untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi itulah bahasa. Jadi sekali lagi, bahasa itu bentuknya adalah bunyi. Jadi bunyi, apa yang saya sampaikan tadi itu kan bunyi. Nah, misalnya saya mengatakan buku misal. Buku itu kan bisa didengar, sehingga buku itu adalah bunyi. Tetapi bukan sembarang bunyi. Bunyi itu, bunyi bahasa itu adalah bunyi yang merupakan simbol atau dia punya makna. Apa makna bunyi buku itu? Bunyi buku itu maknanya adalah sesuatu yang di alam semesta yang bendanya seperti ini. Nah, itu buku gitu. Jadi kata atau sesuatu yang di alam nyata berbentuk seperti ini dilambangkan dengan bunyi bahasa, yaitu buku gitu ya. Bunyi buku sendiri adalah gabungan dari beberapa bunyi. Ada bunyi ab, bunyi u, bunyi ek, dan bunyi u. Maka ketika digabung menjadi buku. Nah, bunyi buku itu adalah simbol atau ya simbol yang memiliki referen, memiliki makna di alam nyata, adalah benda yang seperti ini. Itu buku. Nah, gitu ya. Jadi bahasa adalah bunyi yang punya makna. Jadi bahasa punya makna, dan makna bahasa itu bersifat arbitrary, bersifat mana suka gitu. Bersifat semaunya kalau bahasa kita. Apa arti semaunya, bahwa bahasa itu bersifat semaunya atau arbitrary? Nah, kita lihat contoh. Siapa yang bisa mendefinisikan misalnya kenapa benda yang tadi itu dinamai buku? Kenapa benda ini dinamai buku? Apakah ada rumusnya? Apakah semua benda yang segi 4 begini ujungnya harus U? Kan enggak. Itu. Meja bentuknya segi 4 ujungnya enggak U. Jadi enggak ada rumusnya. Lah, dari mana? Ya ini sudah dari sananya. Terserah. Ini namanya buku. Kalian mau gunakan gitu. Jadi arbitrary, memaksa gitu. Jadi enggak ada rumusnya. Itu sifat bahasa memaksa gitu ya, arbitrary, semaunya. Kemudian salah satu karakteristik bahasa yang lain adalah konvensional gitu. Konvensional itu berarti disepakati. Semua orang Indonesia sepakat bahwa ini adalah buku namanya gitu ya. Dan semua bahasa orang Indonesia sepakat bahwa ini namanya jari gitu misalnya. Jadi konvensional diakui. Repot kalau nggak konvensional kan, kalau nggak sepakat gitu. Kalau orang lain menamai ini dengan kata lain kan, ketika berdebat, ketika mengatakan menginformasikan, ya dia nggak paham gitu. Nah, kan sering terjadi beda paham tuh antara orang Sunda misalnya dengan orang Jawa ketika berbicara tentang gedang. Nah, kata orang Jawa, gedang itu bentuknya kuning, warnanya kuning gitu, bentuknya kecil gitu ya, dan kesukaan monyet gitu. Itu gedang kata orang Jawa. Tapi kalau kata orang Sunda, gedang itu bentuknya agak besar gitu ya, terus di dalamnya banyak biji-biji, warnanya juga oranye, warna dalamnya, warna dagingnya oranye. Sama-sama gedang padahal kata yang digunakan, tapi karena tidak sepakat ya akan jadi salah paham gitu. Kenapa? Karena gedang dalam bahasa Jawa itu sama dengan pisang dalam bahasa Indonesia, sedangkan gedang menurut orang Sunda adalah pepaya gitu. Jadi tidak sepakat. Makanya satu bahasa pasti konvensional gitu ya. Jadi itu diantara karakteristik bahasa. Jadi bahasa adalah bunyi yang punya makna.
bunyi yang punya makna dan punya karakteristik tadi. Dia arbitrary, dia konvensional, dan salah satu karakteristik bahasa yang lain adalah dia berkembang gitu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu nggak pernah statis, dia selalu berkembang. Manusia itu kita lihat bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia misalnya yang digunakan tahun 45 dengan bahasa Indonesia yang sekarang kan tentu beda. Kenapa? Karena bahasa itu berkembang. Inilah salah satu juga bedanya antara alat komunikasi kita yaitu bahasa ini dengan alat komunikasi hewan. Kan kalau ayam ngomong gitu-gitu aja, petok, nggak pernah ada kosakata lain gitu ya. Tidak berkembang. Berkembang ini, bahasa ini berkembang, dan berkembangnya bukan cuma kosakatanya sebetulnya. Kaidah-kaidahnya juga berkembang. Itu salah satu karakteristik bahasa yang lain, dan banyak lagi karakteristik bahasa. Yang jelas bahasa itu bentuknya adalah bunyi dengan karakteristik yang tadi. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan gitu. Kalau memang bahasa itu bunyi, lalu bagaimana dengan bahasa tulis? Nah, bahasa tulis itu sebetulnya adalah awalnya bunyi. Cuma bunyi itu kemudian dialih mediakan, dialih formatkan menjadi tulisan. Bunyi buku tadi yang merupakan gabungan dari BU, bunyi eb, bunyi U, bunyi ek, dan U, itu sebetulnya awalnya bunyi, kemudian diganti bunyi-bunyi itu dialih formatkan agar bisa lebih abadi gitu ya, bisa diingat lebih lama gitu. Karena kan kalau bunyi itu sifatnya sementara. Ketika saya ngomong bunyi sekarang, 2 detik kemudian kan sudah nggak ada, hilang suara itu. Nah, kalau tulisan kan masih bisa dibaca kapanpun gitu. Nah, untuk menanggulangi itu dibuatlah tulisan itu. Jadi tulisan itu hanya sekedar alih media, alih format untuk mengabadikan bunyi itu awalnya. Ya. Jadi bunyi buku dialih formatkan menjadi huruf B, huruf U, huruf K, dan huruf U. Jadi buku. Jadi bahasa tetap asalnya adalah bunyi, kemudian bunyi itu dialih formatkan menjadi tulisan, yaitu hal lain gitu ya. Makanya ada bahasa tulis. Tapi bahasa yang menjadi objek kajian linguistik adalah bunyi. Oke, jadi itu sedikit mengenal bahasa. Mengenai fungsi bahasa ya kan kalian tentu sudah tahu gitu ya. Fungsi utamanya ya untuk berkomunikasi gitu. Tujuan komunikasi ya banyak tadi, bisa mengekspresikan, bisa bertanya, bisa menginformasikan, dan lain sebagainya. Jadi itulah bahasa. Di bahasa dengan mengutip tadi kata Ibnu Jini adalah bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok atau suatu bangsa untuk mengekspresikan atau untuk menyampaikan tujuannya. Jadi bahasa itu digunakan oleh suatu bangsa. Bahasa Indonesia ya digunakan oleh bangsa Indonesia. Bahasa Inggris digunakan oleh bangsa Inggris. Bahasa Madura ya sama bangsa Madura. Bahasa Arab ya tentu digunakan oleh orang Arab, oleh bangsa Arab. Oke, nah sekarang kita masuk kata yang kedua, yaitu kata Arab. Nah, tadi kan ada bahasa Arab, ada kata bahasa dan ada kata Arab. Bahasa kalian sudah tahu, sekarang Arab. Nah, apa itu Arab? Banyak yang bilang Arab itu nama negara. Keliru. Nah, gitu ya. Saya katakan keliru bahwa Arab itu bukan nama negara. Arab itu adalah nama bangsa. Bangsa yang mana? Bangsa yang mendiami Jazirah Arab. Di mana Jazirah? Apa sih Jazirah Arab? Jazirah Arab itu kepulauan atau pulau Arab sana, gitu ya. Kalau dari Indonesia, kalau kalian lihat di peta, adanya di sebelah timur kita, gitu ya. Sebelah barat kita, Arab. Boleh nanti dilihat di peta. Jadi orang-orang yang mendiami Jazirah Arab itulah disebut dengan bangsa Arab. Nah, jadi awalnya Arab itu untuk menyebut nama jazirah, kepulauan, pulau Arab gitu ya. Pulau Arabia atau yang biasa sering dengar Jazirah Arabia.
orang-orang yang tinggal di Jazirah Arabia disebut dengan bangsa Arab. Bangsa Arab ketika berbicara menggunakan bunyi-bunyi tadi. Nah, bunyi-bunyi yang punya makna itu yang digunakan oleh Arab itu disebut dengan bahasa Arab. Nah, jadi itulah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah seperangkat atau bunyi bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab untuk mengungkapkan tujuannya. Kalau kita mengambil kutipan dari definisi bahasa yang dikemukakan oleh Ibnu Jini tadi. Jadi itulah bahasa Arab. Jadi keliru kalau kita menyebut Arab itu adalah nama negara. Arab itu adalah nama bangsa. Nah, sekarang bangsa Arab itu di Jazirah Arab itu terpecah menjadi beberapa negara gitu ya. Jadi Arab itu bukan nama negara, nama bangsa yang kemudian sekarang bangsa Arab itu punya banyak negara. Ada Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi atau KSA. Ada Oman, ada Yaman, ada Jordan, ada Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi unik, orang Arab satu bangsa itu terpecah menjadi beberapa negara. Kebalikannya sama Indonesia. Bangsa Indonesia ini satu negara tapi terdiri dari banyak bangsa, atau kita sebut suku bangsa lah boleh. Gitu ya. Kan ada Madura, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Ambon, ada Papua. Nah, bangsa-bangsa itu menyatu dalam satu nation, satu negara yang dinamakan dengan Indonesia. Jadi kebalik, orang Indonesia satu negara banyak bangsa, orang Arab satu bangsa terdiri dari beberapa negara. Jadi itu Arab tuh ya, itu sekedar wawasan, tambahan wawasan untuk kalian. Jadi Arab itu adalah nama bangsa, bukan nama negara. Jadi bahasa Arab tadi bahasa yang atau bunyi yang digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuannya. Tentu kalian juga sudah tidak asing dengan bahasa Arab ini. Apalagi yang umat Islam kan pasti belajar bahasa Arab untuk mengaji. Kenapa? Karena Al-Quran itu ditulis atau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab gitu ya. Kemudian sebagai awal ya pasti orang yang belajar bahasa Arab itu diajari huruf-hurufnya kan, yang disebut dengan huruf hijaiyah itu, alif ba ta sa sampai hamzah ya gitu. Itulah bahasa Arab gitu ya, itu karakter hurufnya itu. Nanti bunyi-bunyiannya seperti apa, kata-katanya seperti apa, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, itulah bahasa Arab. Nah, lalu sekarang kedudukan bahasa Arab bagi kita orang Indonesia. Bahasa Arab kan bukan bahasa kita. Kita dari kecil bisanya bahasa Indonesia kan, atau bahkan mungkin lebih dulu bahasa daerahnya masing-masing, bahasa Sunda, bahasa Jawa, kemudian baru bisa bahasa Indonesia. Nah, kedua bahasa tadi, bahasa daerah kita, saya Sunda misalnya, dan bahasa Indonesia, bagi saya itu nggak belajar. Saya bisa Sunda dengan sendirinya, bahasa Indonesia juga dengan sendirinya gitu. Kemudian di sekolah diajarin bahasa Indonesia, ya itu untuk memperbagus saja. Tapi saya sudah bisa bahasa Sunda dan bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia itu sejak kecil, sejak bayi mungkin gitu ya. Jadi tidak perlu belajar. Nah, sedangkan bahasa Arab ya bukan bahasa dari kecil. Dalam istilah linguistiknya disebut dengan bahasa ibu atau bahasa pertama gitu ya. Bahasa Arab itu bukan bahasa pertama saya, bukan bahasa ibu saya. Bahasa Arab itu adalah bahasa asing bagi saya dan bagi orang Indonesia secara umum gitu ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa asing bagi kita. Nah, bahasa asing ya harus dipelajari. Kalau bahasa ibu dan bahasa pertama tadi kan nggak perlu dipelajari, kita bisa sendiri. Nah, kalau bahasa asing perlu ada pembelajaran. Lalu bagaimana cara belajar bahasa asing? Bagaimana cara mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Arab ini? Oke, kita lihat. Belajar bahasa asing itu ada dua pendekatan, ada dua cara lah, atau ada dua metode gitu. Lebih tepatnya ada dua pendekatan. Pertama, ada pendekatan pembelajaran bahasa asing dengan menganggap bahwa bahasa itu adalah sistem atau pendekatan sistem gitu ya, pendekatan tata bahasa. Yang kedua adalah pendekatan keterampilan.
Jadi ada dua, pendekatan sistem dan pendekatan keterampilan. Pendekatan sistem artinya menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat aturan-aturan gitu. Kan di bahasa itu ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan. Misalnya ada yang dinamakan subjek, ada yang dinamakan predikat, ada yang dinamakan objek, ada yang disebut dengan kalimat tanya, ada kalimat imperatif, kalimat perintah gitu, dan lain-lain lah. Pokoknya ada begitu banyak sistem dalam bahasa. Misalnya dalam menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia itu harus subjek dulu, baru predikat, baru objek, baru keterangan. Pola dasarnya itu ya, SPOK. Itu kan aturan. Dalam bahasa Arab misalnya ada aturan-aturan, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah fi'ilnya dulu, kalau jumlah ismiyah isimnya dulu gitu. Atau ada i'rab dalam bahasa Arab, ada rofa, nasab, jer dan jazm. Rofa itu ciri utamanya dengan doma, nasab itu dengan kasroh, nasab itu dengan fathah, jer itu dengan kasroh, jazm itu dengan sukun misalnya. Itu aturan-aturan. Nah, kalau mendekati bahasa sebagai sebuah sistem, nah itu yang akan kita pelajari, sistem bahasa itu, kaidah itu, tata bahasa itu gitu. Sehingga nanti belajarnya itu, dan ujungnya hasilnya gitu. Hasilnya adalah siswa itu, si pembelajar itu akan mahir dalam sistem bahasa. Dia akan jago misalnya dalam menyusun kalimat gitu. Atau dalam bahasa Arab akan jago membaca huruf akhir gitu ya. Kapan dibaca U, kapan dibaca A, kapan dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadan, kapan dibaca Muhammadin gitu. Itu kalau belajar bahasa secara sistem akan mahir begitu. Ya, kaidah-kaidahnya bagus lah. Nah, kalau ya pendekatan kedua itu pendekatan keterampilan. Dalam pendekatan keterampilan yang diajari ya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, mendengar, berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Jadi 4 keterampilan itu. Nah, dengan pendekatan pembelajaran keterampilan, maka yang dilatih itu terus, dilatih mendengar, dilatih berbicara, dilatih menulis, dilatih membaca gitu, dilatih bagaimana memahami satu bacaan, dilatih memahami bagaimana suatu ungkapan dalam bahasa Arab, dilatih untuk mengungkapkan melalui suara, melalui ngomong gitu dalam bahasa Arab. Nah, dengan belajar ini hasilnya nanti akan bagus dalam berbicara gitu ya. Bagus dalam memahami pembicaraan dalam bahasa Arab, bagus dalam membaca bahasa Arab, menangkap makna. Itu ya. Jadi tergantung mana yang dipilih. Orang yang belajar sistem akan pinter sistemnya. Biasanya di pondok Salafi ini begini. Nahwu sorofnya bagus gitu, tata bahasanya bagus, tapi ketika berbicara lemah ngomong. Sebaliknya, orang yang belajar keterampilan biasanya ngomongnya bagus, pede aja. Bagus itu dalam artian pede gitu ya. Tapi kadang-kadang salah dalam penempatan kaidahnya. Yang harusnya dibaca U dibaca I sama dia, yang harus dibaca A dibaca I misalnya begitu. Lalu mana yang bagus? Pendekatan yang pertama atau pendekatan yang kedua? Bagusnya sih dua-duanya gitu ya. Bagusnya ya dua-duanya. Pendekatan sistem tapi juga dibarengi dengan melatih keterampilannya gitu. Jadi keterampilan akan bagus dengan tata bahasa akan berguna lebih besar ketika keterampilannya juga bagus. Jadi itu mungkin itu yang paling baik, sehingga nanti di pembelajaran ini selama 1 semester tentu kalian akan diajari sistemnya juga, tapi juga dilatih keterampilannya, meskipun nanti dimulai dengan bahasa Arab yang sederhana dulu gitu ya, bahasa Arab dasar. Nggak mungkin kan langsung ngajarin yang berat-berat gitu. Saya tahu karena di perkuliahan ini biasanya mahasiswa itu beragam background atau latar belakang bahasa Arabnya. Ada yang sudah mahir, bahkan baca kitab gundul juga sudah bisa, tapi di satu sisi banyak yang memang dari kecilnya nggak pernah belajar bahasa, di sekolah umum terus gitu ya, SD, SMP, SMA, sehingga belum berkenalan sama sekali bahasa Arab, atau baru yang tengah-tengah gitu, baru mengenal anak antum tapi belum bisa baca yang lebih rumit-rumit gitu. Sehingga kita harus pilih jalan tengah. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan background. Ada yang sudah mahir, ada yang, jadi perlu dipilih tengah-tengah.
agar yang sudah mahir tingkat lanjut bahasa Arabnya tidak terlalu bete, dan agar yang sama sekali belum mengenal bahasa Arab itu juga tidak terlalu ketinggalan. Jadi perlu ada formula di tengah gitu ya. Kita berikan pembelajaran dasar tapi sambil pengayaan gitu ya. Jadi supaya nggak bete yang lebih pahamnya gitu. Untuk yang backgroundnya sudah mahir dalam bahasa Arab. Saya kira itu. Jadi sekali lagi itulah bahasa Arab. Jadi nanti kita perkenalkan hierarki bahasa Arabnya. Hierarki bahasa itu kan satuan, mulai dari satuan terkecil bahasa sampai yang tertinggi gitu. Satuan terkecil bahasa yang memiliki makna adalah kata. Kata disusun bisa menjadi frasa. Di atas frasa ada klausa, atas klausa ada kalimat ada paragraf gitu. Jadi nanti kita perkenalkan di pertemuan berikutnya. Yang penting itu dulu, kalian mengenal bahasa Arab gitu ya, meskipun tentu bahasa Arab tidak sepenuhnya asing sih bagi bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali terpengaruh dari bahasa Arab, terutama kosakatanya. Menurut beberapa penelitian hampir sampai 30% bahasa Indonesia itu kosakatanya ada yang dari bahasa Arab gitu ya. Kalian ingat misalnya lembaga negara tertinggi di Indonesia sendiri adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR gitu ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lembaga negara tertinggi negara kita, tersusun dari 3 kata, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga kata itu semuanya kata-kata serapan dari bahasa Arab. Kata-kata sehari-hari kita juga banyak yang digunakan dari bahasa Arab. Tadi MPR tadi majelis ya dari bahasa Arab, permusyawaratan dari kata musyawarah ya bahasa Arab, rakyat ya dari bahasa Arab, ra'in gitu ya, dari bahasa Arab. Termasuk kata-kata sehari-hari kita ya banyak dari bahasa Arab. Kursi bahasa Arab, murid itu dari bahasa Arab gitu ya. Banyak lah sekali, sampai kita nggak sadar. Martabak juga dari bahasa Arab gitu ya, kita serapnya dari bahasa Arab. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Selebihnya kalian silakan pelajari RPS-nya itu yang nanti saya kirimkan. Silahkan kalian unduh dan print nanti. Untuk materinya nanti juga saya berikan materi-materi yang akan dibahas, buku ajarnya lah gitu ya, selama 1 semester itu. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Jadi kedepannya kita akan belajar dengan cara tadi memperkenalkan tata bahasanya, juga melatih keterampilan gitu ya. Yang melatih keterampilannya bisa dengan saya berikan teks gitu, atau saya bacakan teks, kalian mendengar kemudian mengungkapkannya lagi, atau dengan cara lain gitu ya. Jadi cara belajarnya tadi itu mengambil tengah-tengah dari 2 pendekatan mempelajari bahasa asing itu, pendekatan sistem dan pendekatan keterampilan. Ya, nanti untuk teksnya, teks-teks yang akan kita gunakan latihan ataupun suara-suara atau ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang berbentuk audio, insya Allah nanti saya kirimkan gitu ya, untuk bisa kalian unduh atau nanti saya berikan di kelas. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dibaca RPS-nya, materi per materi setiap pertemuannya kalian pahami dulu kalau bisa sebelum pertemuan di kelas, supaya nanti pemahamannya tidak terlalu lama gitu. Akan menjadi cepat kalau kalian sudah mencari tentang materi qawaidnya di luar kelas gitu ya, karena memang sifatnya mahasiswa itu harus seperti itu, harus lebih rajin mencari, harus lebih aktif. Itulah bedanya antara siswa dan mahasiswa. Nah, kalian kan sekarang sudah menjadi mahasiswa, sudah tidak lagi siswa, ada imbuhan mahanya di situ, artinya sudah berbeda, harus lebih baik, lebih aktif dalam mencari pembelajaran, lebih banyak membaca dari jurnal, membaca dari buku, membaca dari artikel, membaca dari koran, harus lebih banyak mencari sendiri. Nah, itu mahasiswa, jangan lupakan itu, karena itu kuncinya. Kalau mau sukses ya banyak mencari sendiri. Oke, saya kira itu, tidak panjang lebar.
Untuk kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar maupun langsung ada ke jaringan pribadi saya. Saya tutup pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Syukran ala timikum. Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.